Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu baik saja kan? Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, siapa yang belum subscribe, segera subscribe. Yang sudah, terima kasih, Anda luar biasa. Baiklah, mari tanpa panjang lebar lagi, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Akhirnya kita sampai juga di pembelajaran yang ke-6. Nah, perhatikan pada gambar tersebut. Apa itu kira-kira? Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat yaitu hasil musyawarah. Nah, apa yang dimaksud musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Mari kita baca uraian kita selanjutnya. Mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan tidak membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak atau golongan saja, tetapi semua pihak harus merasa diuntungkan. Nilai-nilai dasar dalam pengambilan keputusan apa aja kira-kira? Yang pertama, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nah, itu ya. Yang kedua, nilai kebersamaan, kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan anggota rapat yang lain. Yang selanjutnya adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya, tapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan atau kegaduhan. Jadi biarkan berpendapat dulu, baru kita menyanggah ya. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Kenapa nilai jiwa besar? Ketika pendapat kita tidak dipakai, kita berlapang dada, berjiwa besar untuk menerimanya. Nggak boleh kita tidak diterima nesu, nggak boleh ya. Pengertian musyawarah.
Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Nah, musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai suatu keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Dan biasanya ketika bermusyawarah itu tidak jarang keputusan akhirnya dilakukan menggunakan voting. Apa itu voting? Yaitu pemilihan, ya. Pilih yang mana yang baik dipilih. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat: 1. Sesuai dengan kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja, ya. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan, jadi logis, tidak memberatkan pihak manapun. Yang ketiga, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur, bukan karena omongan dari orang lain, ya. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah apa aja? Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur, itu wajib. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan, bukan pribadi. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum, bukan tadi kepentingan apa tadi pribadi golongan, ya. Yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu juga dilakukan pada seluruh anggota musyawarah. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab, meskipun itu bukan dari hasil saran dari kita. Nah, tata cara dan persyaratan dalam suatu musyawarah apa aja kira-kira persyaratannya? Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Adapun misalkan semuanya yang hadir belum semua, tapi ada syaratnya minimal 75% atau 3/4-nya itu baru dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada musyawarah. Kalau quorum ini biasanya disepakati. Nah, nanti yang hadir berapa? Misalkan undangannya berapa? Undangan 20, yang datang misalkan baru 10, jangan dimulai dulu, masih kurang lagi. Yang datang minimal 15 baru dimulai, itu boleh, ya, kesepakatan. Yang ketiga adalah susunan kepanitiaan yang minimal dari ada ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Ketua itu nanti yang menjadi yang jadi cuannya. Notulis itu orang yang mencatat seperti itu tadi jalannya musyawarah dan hasil musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat, baik ketuanya sampai seluruh anggota musyawarah boleh menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain, ya. Tidak boleh pendapatmu tuh salah, nggak boleh, ya, jangan itu. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain maupun pihak yang lainnya. Itu perlu sekali. Cara-cara mengemukakan atau mengeluarkan suatu pendapat. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Sekarang seperti ini. Nah, tuh, jadi jangan ngomong dewi, enggak, jangan, tapi mengacungkan tangan dulu, baru kalau yang ditunjuk sudah dipersilahkan. Nah, ini yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Dan ngacung, kalau belum dipersilahkan jangan berbicara dulu, ya. Ngacung melihat ditunjuk yang lain, biarkan kesempatan untuk yang lainnya. Nanti setelah kita ditunjuk barulah kita berbicara, ya. Yang ketiga,
Kalau ada yang berbicara, menunggu pembicaraan selesai. Jadi jangan dipotong pembicaraannya, biarkan selesai dulu. Nah, yang keempat, bersikap sopan. Meskipun tidak sepaham, tidak setuju dengan pendapatnya, kita harus tetap sopan. Yang kelima, suaranya cukup jelas. Ojo usul suaranya gremeng. Ini gremeng di rumahnya dewe gak genah, apalagi di rumahnya wong liya. Nah, sekarang sikap dalam musyawarah. Sikapnya bagaimana yang baik dalam bermusyawarah? Yang pertama yaitu menghargai atau menghormati pendapat orang lain, meskipun kita tidak setuju tapi tetap kita hargai. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain, kalian maksa ya. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Peragaan karya tari. Nah, sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari nantinya dapat berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Adapun persiapannya yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam, ada tari tunggal, berpasangan, berkelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur lain. Apa unsurnya? Bisa properti, tata panggung, ya itu. Ya kalau tarinya solo atau tunggal nggak masalah. Ini berpasangan atau kelompok kan tata panggungnya beda lagi. Yang kedua, memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih adalah berpasangan, pilihlah karya tari yang berpasangan. Jadi bisa laki-laki perempuan atau perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki, yang penting berpasangan itu dua orang, dua dan kelipatannya ya. Menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penari ada dua orang atau kelipatannya ada 2, 4, 6. Nah, kalau berpasangan kok 3 itu bukan, namanya itu kelompok ya. Tari kelompok namanya. Kalau berpasangan itu ada gandengan-gandengannya, yang namanya pasangan itu gandengan ya itu. Yang keempat, memilih properti tari. Properti perlu disiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya apa? Agar pada saat peragaan di depan penonton, pada waktu tampil, kalian sudah terbiasa dengan penggunaan propertinya sehingga sesuai dengan gerak tari. Contohnya tari payung. Jadi bahwa nanti ketika latihan ya payung itu dibuat latihan ya. Yang kelima, menentukan iringan tari. Nah, saat ini iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik itu dengan pita kaset, CD, atau sekarang download aja pakai flash disk atau HP. Nah, jadi sejak awal sudah disiapkan dan harus digunakan setiap kali latihan. Misalkan sudah hasil downloadan, nanti hasil download bisa dipakai latihan dan juga untuk tampil. Yang keenam adalah memilih busana tari atau kostum. Setiap karya tari itu memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persiapan busana tari sehingga memudahkan dalam menyiapkan busana tari. Namun apabila di daerah tempat tinggal kalian tidak ada penyewaan atau busana tari, kalian dan teman-teman dapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai tema tari yang akan diperagakan. Kalau ini saya teringat dengan filmnya itu Upin Ipin ya, ketika mereka akan mementaskan gembala biri-biri ya, mereka berkreasi sendiri menggunakan karton ya, hasilnya lucu-lucu jelek, tapi untungnya ditolong sama siapa tadi kemarin tuh, Abang Saleh yang dibuatkan. Nah, itu mereka berkreasi karena tidak ada penyewaan, nggak mau beli, tapi berkreasi untuk mencoba membuat sendiri. Refleksi. Akhirnya kita sampai juga di refleksi, yaitu apa yang sudah aku pahami pada pembelajaran kali ini. Kali ini kita sudah belajar tentang pengambilan keputusan dalam suatu musyawarah. Nah, selain itu kita juga belajar tentang peragaan karya tari, mulai dari persiapannya sampai dengan kostum ya tadi itu.
Nah, sebagai bahan untuk kalian belajar lagi, silahkan dikerjakan LKS-nya latihan pembelajaran 6 halaman 61 sampai 62. Tidak usah dikumpulkan ya. Kritik, saran tetap saya tunggu demi terbaikinya pembelajaran yang akan datang. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, tetap olahraga ya, tetap berdoa, patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian materi yang sudah saya sampaikan, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.